Jumpa lagi dalam video pembelajaran kali ini ya. Jadi masih tentang bagaimana mempromosikan dan menjual produk digital. Sebelumnya kita sudah bicara mengenai bagaimana menyusun atau membuat sales landing page yang powerful. Kemudian setelah itu kita juga bicara mengenai bagaimana online persuasive selling teknik, berbagai trik-trik persuasif behavior ya untuk mencoba mempengaruhi perilaku prospek Anda ya, atau calon konsumen Anda. Nah, yang terakhir ini kita akan bicara mengenai tentang conversion rate, Mas. Ya, conversion rate ini satu konsep yang powerful, sering disingkat sebagai CR. Ya. Jadi conversion rate itu adalah rasio jumlah visitor dibanding jumlah yang melakukan pembelian, Mas. Jadi misalnya dalam sebulan terdapat 5.000 unique visitor ke web Anda, lalu yang membeli produk ada 50. Maka conversion rate Anda itu 1%. Makin tinggi conversion rate-nya makin bagus ya. Pengalaman saya sih nanti saya tunjukkan ya beberapa conversion rate produk saya. Ya, saya mau langsung tunjukkan saja Mas ya. Jadi ini contoh saja Mas, mendekati kenyataan ya. Meskipun contoh tapi mendekati kenyataan ya. Ini adalah penjualan dalam 3 bulan terakhir untuk produk presentasi saya. Ya, harganya 295.000. Jadi di bulan Juni ada 46, di bulan Juli ada 40, di bulan Agustus ada 44. Nah, penjualan itu terjadi karena pelanggan web saya itu di bulan Juni uniknya ada 11.000, 9.300, 12.000. Ini unik Mas. Ya. Kemudian pengunjung yang datang ke landing page ya. Jadi tidak semua pengunjung yang mendatangi website saya itu melihat landing page Mas. Ya. Tidak semuanya ya. Meskipun sudah saya pasang banner di mana-mana, sudah saya pasang banner di tengah, di bawah, di kanan, itu tidak semuanya. Kemungkinan besar itu adalah pengunjung-pengunjung yang repeat visitor Mas ya. Jadi pengunjung-pengunjung yang sudah loyal, sudah pernah membuka, ketika tantang lagi ya tidak membuka lagi karena dia sudah tahu apa isinya. Nah dari unique 11.000 itu yang datang ke landing page sekitar 40%-nya ya, 4.500. Kemudian di bulan Juli dari 9.300 yang datang yang ke landing page cuma 3.300 dan yang Agustus juga 40-an persennya, 30%-nya, 4.100. Nah cara ngitung conversion rate-nya itu bisa model-model Mas ya, ini saya lakukan dua kali ya. Jadi conversion rate dari unique saya ini, karena yang unique-nya ada 11.000 yang melakukan pembelian 46 produk, jadi conversion rate saya 41% di bulan Juni. Di bulan Juli dari 40 penjualan terjadi karena yang datang 9.300, 0,43 dan yang terakhir 0,36. Nah kalau dari landing page lebih tinggi ya, landing page itu adalah halaman di mana kita berjualan Mas ya. Dalam video sebelumnya kita sudah lihat. Ya. Jadi rata-rata 1% Mas. Ya, rata-rata 1%. Ini kalau kita rata-rata 0,4%, kalau dari unit, kalau dari landing 1,1%. Nah ini memang 1% ini sudah sangat bagus. Ya, ini saya tunjukkan websitenya. Jadi unik ya, unik itu ingat ya dalam video pembelajaran sebelumnya kita sudah bicara unik itu adalah orang yang datang ke tempat kita meskipun berkali-kali dihitung satu kali, itu unik. Ya, setiap kali datang dihitung, meskipun 2 kali, 3 kali datang dia dihitung sekali, jadi unik. Nah, ini web saya Mas ya. Jadi meskipun sudah saya pasang banner di mana-mana, yang datang ke landing page tidak semuanya. Ya, ini misalnya bannernya ini, ya. Ini juga, ya. Jadi landing page saya itu ini Mas, landing page saya itu ini. Ya, jadi landing page itu adalah di mana di situ Anda promosi produk Anda, di mana orang bisa melakukan pembelian, atau namanya landing page, di mana orang bisa ngeklik untuk membeli produk Anda. Ini klik untuk melakukan order pembelian. Ya, itu namanya landing page. Nah, kan dari 12.000 pengunjung unik yang ke landing page tadi yang ada harganya tadi cuma 4.100.
Ya, jadi kalau dari unik dibanding 12.000, 44 per 12.000 hanya 0,36%. Tapi kalau dari landing itu 4.100, 44 per 4.100, 1%. Nah pertanyaannya dari mana ini kita tahu unit dan landing angka-angka ini ya? Ini dari Awistat yang sudah pernah kita pelajari mas ya. Jadi di dalam Awistat ini kan ada informasi mas, unik. Misalnya itu di bulan Agustus punya saya unitnya 12.000 ya. Saya lebih cenderung senang menghitung unit mas, bukan number of visit, karena number of visit ini sekali lagi orangnya bolak-balik, orangnya mungkin sama, dihitung lebih dari sekali. Kalau unit itu kan meskipun Anda berkali-kali datang ke website saya dalam 1 bulan sampai 10 kali, tetap dihitung 1 kali, itu namanya unik. Nah jadi unik itu dari sini mas, 12.000, 9.000, 11.000 itu unik. Saya pindah ke sini 12.000, 9.000, 11.000 ya unik. Nah kalau landing page-nya itu ya ini mas, landing page-nya itu Anda tahu dari sini, dari pelan-pelan mas ya, ini mas, dari harga ini adalah landing page saya, bukan materinya ya, tapi harga ini adalah final landing page. Di dalam materi ini masih prolog saja mas, prolog apa sih produknya, tapi yang tercantum harga itu di harga ini mas. Nah di bulan Agustus, ini bulan Agustus ya, landing page saya yang berkunjung ke landing page harga ini, ya, yang berkunjung ke halaman ini, yang ada harganya ini, ada klik order, ya, itu 4.100. Jadi dari unik sekitar 12.000 yang berkunjung ke halaman harga ini hanya 4.000, ya, itu namanya landing. Nah ini mas ya, jadi dari sini kita tahu kalau dibanding CR landing ya, memang kalau di berbagai literatur luar negeri yang namanya conversion rate itu dibandingkan dengan halaman landing ini ya, 1% itu bagus menurut saya happy dengan angka ini, karena produk saya yang satunya lagi nggak sampai 1% mas, ya, jadi 1% mas itu namanya statistik. Jadi ketika kita punya landing page 1%, ya, bayangkan kalau saya bisa meningkatkan ini menjadi misalnya 10.000. Mari kita hitung. Ya. Jadi cara ngitungnya adalah 10.000 1 2 3 kali 1 per 100, 1% per 100. Nah, saya bisa melakukan penjualan, kita bulatkan 110 produk, ya. Ini hanya satu produk saya mas ya. Jadi kalau saya bisa meningkatkan 4.100 ini ke angka 10.000, saya bisa melakukan penjualan 110 dengan asumsi rata-rata ini bertahan mas ya. Ini 3 bulan terakhir ini, mudah-mudahan bisa bertahan ya. Kadang-kadang turun, kadang-kadang naik ya. Nah kalau 1% terus, kalau saya pengunjung landing page-nya itu sampai 10.000, saya bisa melakukan penjualan 110 kali 295.000 ya lumayan, sekitar 30 juta. Dari satu produk satunya lagi segitu juga kan lumayan mas, 60 juta. Nah pertanyaannya bagaimana bisa meningkatkan landing page sampai 10.000? Ya ininya dulu ditingkatkan dulu dong, ya ininya ditingkatkan dulu. Ya karena landing page ini adalah imbas dari ini. Ya kalau ininya naik ya juga landing page-nya bisa naik. Ya. Coba kita hitung berapa dari persentasenya ya. Ini dibagi ini mas untuk menghitung persentase yang 41%. Jadi dari pengunjung unik itu yang ke landing page sekitar 33%. Ya. Jadi caranya adalah ininya ditingkatkan, dan kalau bisa sudah pengunjung uniknya meningkat dan pengunjung uniknya rata-rata baru ya, pengunjung baru, sehingga bisa meningkatkan ini juga. Ya. Kalau landing page-nya sekali lagi kalau 10.000, saya bisa meningkatkan menjadi 110 penjualan. Atau kalau kita mau main dari uniknya, saya bisa meningkatkan misalnya menjadi pengunjung unik saya tingkatkan 40.000. 1, 2, 3. Kali ini mas rata-rata uniknya 160 mas ya. Jadi kalau saya bisa meningkatkan unik saya 40.000 dari 12.000, mungkin berat ya, 40.000 hampir 4 kali lipat, 30.000 saja deh, 2 kali lipat, ya lumayan 120.
Jadi strategi saya adalah untuk meningkatkan penjualan adalah meningkatkan unitnya ini menjadi 20.000, naik lagi 30.000, naik lagi 40.000. Kalau CR-nya conversion rate-nya tetap 0,4 dengan asumsi CR-nya rata-rata 0,4 dengan pengunjung naik menjadi 30.000, saya bisa melakukan penjualan 120 produk kali 295.000. Itu maknyus. Jadi itu mas cara ngitung landing page conversion rate seperti itu. Ya, jadi nanti Anda perhatikan berapa penjualannya banding unik, banding landings. 1% ini bagus ya kalau unitnya 0,4. Karena produk saya satunya lagi ini seperti ini, produk saya satunya lagi ini yang HR Tools itu lebih sedikit ya, conversion rate-nya hanya 0,6 ya. Kalau unitnya bahkan 0,29. Ya. Jadi pengunjung saya 19.000, unitnya yang jual, yang beli 66. Ini bahkan lebih rendah. Ya. Jadi rata-rata 0,29. Jadi misalnya kalau saya ingin meningkatkan penjualan menjadi 100 misalnya, saya harus meningkatkan ini mungkin menjadi 30.000. Coba kita hitung 30.000, 1, 2, 3. Oh, 87 ya, 30.000 pun belum mampu ya. Baru mungkin kalau sudah 40.000 coba 100 ya. Nah, saya harus mengejot 2 kali lipatnya, berarti pengunjung unitnya saya genjot 2 kali lipatnya. Caranya nanti saya kasih tahu ya. Nah, itulah namanya unique mas, CR conversion rate. Jadi makin tinggi conversion rate Anda itu makin bagus ya. Anda bisa jualan banyak meskipun orangnya yang berkunjung ke web Anda sedikit. Ya, ini 1% sekali lagi termasuk bagus ya. Ini HR Tool hanya 0,6. Ya, ini 1,1 ya. Saya selalu menjaga kalau bisa di atas 0,5 ya, 0,7 lah. Jadi nanti kalau Anda sudah berjualan produk sendiri, Anda cara bandinginnya seperti itu mas. Anda lihat uniknya, Anda lihat landingnya, landing page-nya. Ya, kalau landing page-nya nggak ada, bisa Anda bisa lihat dari unik pengunjung Anda. Ya, sekali lagi uniknya mana? Dari sini mas ya. Ini landingnya, kita lihat landingnya. Kemudian uniknya dari sini, ya Awistat. Kalau Anda pakai hosting andalan.net, Anda dikasih fasilitas ini, Awistat ini, mirip Google Analytics. Jadi ini powerful. Kalau conversion rate-nya tinggi, itu meskipun pengunjung Anda sedikit, Anda tetap bisa melakukan penjualan dengan bagus. Ya. Tapi kalau conversion rate Anda cuma 0,1, nah itu berat mas. Ya. Beberapa website ya, saya pernah jualan e-book, conversion rate-nya hanya 0,1 ya berat. Ya meskipun misalnya pengunjung saya 12.000, ya cuman kali 0 kali 0,1 per 100 cuma 12 ya. Dan jualan e-book itu murah. Ketika kita ngecas e-book harganya 295.000 ya nggak ada yang mau beli, karena persepsi e-book itu murah, bahkan kalau perlu gratis. Tapi kalau Anda mengemasnya dalam bentuk slide presentasi atau template, langsung berubah total itu persepsi orang. Padahal mungkin kontennya tidak beda jauh mas ya, cara membikinnya juga mungkin butuh waktu yang sama. Ya 12 dijual cuma 90.000 ya, sebulan dapatnya ya cuma 900.000, berat. Jadi ini namanya conversion rate mas ya, konsep conversion rate. Anda harus amati ini, setiap bulan saya pantau ini mas, selalu saya pantau ya. Jadi yang saya pantau ini angka ini ya, conversion rate ini itu saya pantau ya. Selain tentu unitnya ya, unitnya harus naik terus. Nah pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa meningkatkan unik, kita bisa meningkatkan conversion rate juga ya. Jadi ya seperti ini mas ya. Pertama si conversion rate ya, powerful, value produknya harus powerful, tidak abal-abal ya, produknya harus wonderful. Oke. Kemudian landing page-nya kuat lah ya, strong ya. Tadi ada banyak bonus,
ada banyak testimoni, ya. Nah, yang tidak kalah penting yang terakhir ini Mas, database prospek yang tertarget ini sangat penting Mas. Jadi kalau pengunjung web Anda itu, saya juga mengalami hal seperti ini Mas, ini menarik juga. Jadi kalau jualan produk untuk orang-orang bagian HRD itu kok cenderung lebih mudah dibanding jualan kepada orang-orang dari departemen marketing. Saya pernah berjualan produk digital untuk orang-orang marketing itu kok lebih rendah penjualannya dibanding untuk orang-orang dari departemen HRD dan produksi. Saya nggak tahu ya, mungkin orang-orang marketing itu gaya hidupnya lebih wow, jadi mungkin lebih tidak mau membeli ya. Kalau orang-orang HRD, orang-orang produksi itu orangnya low profile, humble, jadi lebih mudah untuk beli produk. Ya. Jadi database ini penting Mas. Ya, jadi kalau kita punya database prospek yang tertarget, ya meskipun pengunjungnya sedikit, ya luar biasa. Ya, tadi ya pengunjung saya cuma 12.000, ya 12.000 itu satu bulan ini statistiknya pengunjung saya cuma 600, ya 600 orang sehari. Saya yakin Anda bisa bikin website dengan pengunjung yang sama Mas, dengan jumlah pengunjung yang sama 600 ini, ya. Kalau sampai 6.000 memang berat, tapi kalau pengunjung sampai 500 ini mudah didapat nih Mas. Kalau Anda ngisi konten web Anda dengan bagus, dengan konsisten, dengan spesifik, mendapatkan 600 pengunjung ini per hari ya mungkin butuh waktu 5-6 bulan. Ya, 5 sampai 6 bulan Anda bisa mendapatkan pengunjung sampai 600. Nah, dengan pengunjung seperti ini saya bisa melakukan penjualan seperti ini ya Mas, 40. Kan lumayan Mas, side income ya, kali 295.000. Kenapa? Karena landing page-nya, conversion rate-nya tinggi. Kenapa conversion rate-nya tinggi? Karena tadi pengunjungnya tertarget orang-orang SDM, orang-orang HRD. Ya, jadi itu kunci nih Mas. Nah, untuk mendapatkan prospek tertarget ya saya promosi melalui email, sosial media, mobile marketing, SEO gitu ya. Semuanya sudah kita bicarakan ya. Supaya kita mendapatkan pengunjung yang banyak dan tidak hanya banyak tapi pengunjung yang banyak dan berkualitas. Itu kunci Mas. Banyak tapi tidak berkualitas ya sama juga bohong. Itu kunci itu Mas. Lebih baik mendapatkan 600 pengunjung seperti ini ya, 600 pengunjung seperti ini tapi berkualitas daripada dapat 2.000 pengunjung tapi abal-abal. Ya. 3 kali lipat pengunjungnya tapi abal-abal. Saya lebih happy seperti ini, 600 tapi bisa ngasih penjualan 44, 40. Ya. Kali 300.000 kan 12-an juta. Lumayan sebagai side income. Ya, jadi seperti itu Mas, conversion rate itu ya intinya ya. Jadi Anda nanti cek juga kalau sudah punya produk, sudah punya website, Anda cek pengunjung Anda cek unit visitornya, Anda cek jumlah pengunjung yang ke landing page Anda dibandingkan dengan penjualan produk-produk Anda catat terus itu dalam Excel seperti tadi Excel saya itu, ya. Saya punya panjang, ya. Jadi dengan seperti itu Anda bisa tahu trennya. Tren itu penting itu tren, ya. Itu namanya KPI, Key Performance Indicators-nya seorang online marketer itu ya ini Mas, conversion rate, jumlah pengunjung, jumlah landing page, pengunjung landing page, jumlah penjualan, ya. Rata-rata conversion rate, rata-rata ini jantungnya orang-orang internet marketing ini Mas, jantungnya. Jadi ini KPI yang harus diplototin setiap bulan, dianalisa. Ini menurun kenapa Juli ya? Karena ini liburan Mas. Waktu itu musim liburan bulan puasa juga. Jadi menurun. Sekarang naik lagi. Ya. Jadi seperti itu Mas, ulasan mengenai conversion rate ya. Jadi sekali lagi tawarkan produk yang powerful, landing page-nya kuat, sama database. Yang paling penting menurut saya nomor 1 ini sama nomor 3. Ini sih pendukung saja Mas ya. Yang paling penting database-nya tertarget sama produknya yang powerful. Terima kasih, kita berjumpa lagi nanti dalam video online berikutnya. Salam sukses, penuh keberkahan.